bagaimana membangun branding perusahaan di publik, misalnya kayak gitu. Sapa alumni sembari ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Masinta di Sapa Alumni Sembari Ngopi episode kedua kali ini. Baik, kali ini kita akan membahas tentang tema yang menarik sekali, bahkan luar biasa, dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita dan sekarang sudah hadir di depan saya, yakni Kak Dani Tantowi. Selamat pagi Kak Dani. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Dani ini jauh-jauh dari mana Kak? Dari mana ya? Kalau saya sekarang domisili KTP-nya tuh di Bali saya. Oke, dari Bali jauh-jauh datang ke Jogja ya? Ke Jogja. Ke Yogyakarta teruntuk untuk menuntut ilmu. Gitu. Dan kita lihat bersama nih Kak, bahwasanya Kak Dani ini berlatar belakang banyak sekali menggeluti dunia jurnalistik gitu Kak sebelumnya. Iya, dulu ketika mahasiswa. Bahkan iya betul. Bahkan banyak mengisi sharing session gitu kan di beberapa organisasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta gitu kan. Di beberapa organisasi itu tentu saja yang Kakak sharingkan itu tidak sedikit ilmu-ilmu tentang jurnalistik yang Kakak bagikan gitu bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain, bahkan bagi adik-adik tingkat di program studi komunikasi dan penyiaran Islam gitu. Nah, kira-kira nih Kak, sebelumnya apa yang menjadikan motivasi Kak Dani untuk mempelajari jurnalistik itu Kak? Oke, jadi gini, ketika mahasiswa itu ya, jadi kita itu mau nggak mau, ini pasti banyak yang belum sadar juga ya. Betul. Kita harus mencari sesuatu hal yang itu sangat penting dan itu tidak ada di dalam kelas atau di dalam ruang kuliah. Mata kuliah jurnalistik memang ada, itu cuma satu mata kuliah aja ya. Satu semester saja. Cuma satu semester aja. Itu kira-kira kalau kita ingin memperdalam jurnalistik cukup nggak? Pastinya nggak dong. Misalnya kan kita perlu banyak praktek dan pendalaman dan sebagainya. Maka dari itu saya dulu ketika di awal sejak maba itu saya sudah masuk di jurnalistik, khususnya di LPPM Nuansa untuk mengasah skill saya di jurnalistik. Karena apa? Ya saya pengen skill itu, istilah seperti itu. Tapi di lain itu saya juga pernah sempat aktif di SCC Radio, sempat beberapa kali siaran di RRI Pro 4. Ya, itu juga istilahnya. Oke, berarti sempat juga siaran radio di RRI Yogyakarta gitu. Iya, sempat dulu ketika ada program Numpang Nampang. Dulu tuh di RRI Pro 4 itu ada program di mana itu kesempatan bagi istilahnya teman-teman radio komunitas khususnya di kampus yang ada di Yogyakarta untuk ngisi sesi di RRI Pro 4 sana. Oke, berarti tidak hanya di kepenulisan berita saja, namun juga di jadi announcer gitu ya Kak? Iya, sempat. Oke, betul. Itu. Nah, terus sekarang nih kegiatan Kak Dani sendiri apa Kak sekarang? Kan sudah lulus nih Kak, sudah lulus, terus apa nih kegiatan selanjutnya gitu? Alhamdulillah September lalu tepat tanggal 10 ya kalau nggak salah itu saya wisuda S1 saya. Alhamdulillah tepat waktu lah dengan predikat Kamlot. Alhamdulillah itu saya sehari sebelum wisuda itu saya sudah dipanggil interview kerja. Masya Allah ya. Dan sehari setelah wisuda itu langsung saya user interview. Yang kan hire interview, user interview. Selang seminggu setelah itu saya langsung tanda tangan kontrak kerja di PT Environesia Global Saraya sebagai company branding. Itu perusahaan konsultan lingkungan gitu istilahnya. Itu perusahaannya dari mana Kak? Itu kalau sekarang dulu head office pertama kali saya daftar itu masih di Jalan Kaliurang KM 15. Jauh sekali ya sekarang. Tapi ternyata di sana cuma sampai 2 pekan aja. Setelah 2 pekan itu pindah ke Jalan Jati Mataram. Itu kira-kira kalau dari sini tuh sebelum JCM ya. Itu ada lampu merah kita belok ke kanan. Oke, berarti masih lingkup Yogyakarta gitu ya. Jauh-jauh dari Bali pertama datang ke Jogja untuk kuliah, kemudian sampai berlanjut untuk karir. Itu luar biasa sekali loh Kak. Iya, alhamdulillah. Nah, terus di perusahaan ini Kakak sebagai apa gitu Kak? Jadi saya di sana sebagai company branding. Jadi kerja saya itu bagaimana membangun branding perusahaan di publik, misalnya kayak gitu. Jadi kalau detailnya, kalau sekarang kan branding yang termudah itu kita menggunakan sosial media, baik itu Instagram, Facebook, Twitter atau LinkedIn. Mungkin kalau zaman dahulu kan orang mau branding itu susah ya, karena biaya advertising itu sangat tinggi. Istilahnya kita harus pasang iklan satu sekali iklan itu berapa, itu kan tinggi sekali. Maka dari itu sekarang branding yang kita lakukan itu melalui sosial media seperti itu. Nah,
terus kira-kira nih sebelumnya nih kan Kak Dani terjun ke dunia jurnalistik gitu, bahkan sempat juga menjadi seorang announcer gitu. Nah, ada nggak sih gitu keterkaitan ilmu jurnalistik ini yang kemudian dipakai di perusahaan yang sekarang Kakak masuk profesi di situ gitu Kak? Jadi banyak sedikit, setidaknya sedikit itu pasti terpakai ya. Misalnya kita dalam branding itu kita kan membangun istilahnya awareness, kita membangun citra di publik. Otomatis ketika kita membangun citra di publik, kita harus tahu segmentasi publik kita, seperti itu kan. Nah itu ilmu jurnalistik fungsinya apa? Ketika kita di jurnalistik otomatis kita lebih mudah untuk mencari informasi dengan detail, misalnya seperti itu. Kita lebih mudah menyaring informasi yang sekiranya bisa berguna untuk branding itu tadi. Jadi kalau teman-teman lihat di IG-nya PT Environesia, yaitu @environesia, itu ada beberapa istilahnya artikel atau istilahnya microblog itu yang saya buat, itu saya dengan mudah istilahnya membuat itu karena ilmu jurnalistik istilahnya kan. Saya membuat informasi tentang alur penyusunan dokumen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Itu karena saya sudah bergelut di dunia jurnalistik, saya mudah nyari informasi tentang AMDAL ini di mana aja nih. Oh, di undang-undang sekian. Oh, di misalnya kita merujuk ke website atau ke web, merujuk website ini itu dan sebagainya. Jadi fungsinya di sana. Kita lebih mudah untuk mencari dan menggabungkan informasi, mengolah informasi itu tadi. Oke. Berarti ilmu jurnalistik ini penting sekali gitu penting ya. Sekali, karena supaya setiap manusia nih, maksudnya ketika seseorang ini memiliki ilmu jurnalistik tersebut pasti bakalan punya pemikiran yang kritis gitu ya dalam menganalisa sesuatu gitu ya. Jadi ketika kita sudah ilmu istilah jurnalistik sudah istilahnya menempel pada kita, kita istilahnya kan jurnalistik itu kan proses pencarian informasi, kemudian mengolahnya dan mempublikasikannya. Simpelnya pengertian jurnalistik kan seperti itu ya. Jadi ketika kita di istilahnya di perusahaan, khususnya di branding itu sangat mudah. Oh, nyari informasi tentang untuk mendukung membangun brand ini. Terus kita olah dan kita sampaikan lagi. Itu lebih mudah jika kita paham tentang jurnalistik itu tadi istilahnya itu. Baik itu di kehidupan teman-teman yang lainnya. Teman-teman kan pasti ada sekarang sudah hobi ya buat konten dan sebagainya. Itu kalau teman-teman lebih peka lagi, selain teman-teman lebih ini lagi, teman-teman akan lebih mudah untuk konten ini istilahnya risetnya harus bagaimana, mengolahnya bagaimana, dan menyampaikannya bagaimana, istilah seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya nih Kak, sebelum Kakak dulu berkuliah di KPI gitu, ada nggak sih basic jurnalis yang mungkin sudah Kakak dapetin di sekolah sebelumnya, misalnya di SMA, atau memang bakat kepenulisan ini sudah mendarah daging dari kecil gitu Kak? Kalau saya dulu itu ketika saya malah SMP itu saya sempat 2 kali itu dari 2 dari 14 tulisan yang saya kirim itu dimuat koran lokal khusus pelajar di Bali. Itu sempat 2 kali. Luar biasa sekali ya. Fee-nya saya nggak sempat ngambil. Tapi setelah itu karena saya di pesantren, karena kondisi tertentu saya nggak sempat di jurnalistik lagi di dunia penulisan. Saya ketika di pesantren itu saya malah banyak bergelut di dunia MC malah. Gitu. Iya malah. Jadi malah di pesantren dulu malah pernah sempat jadi ketua MC Club. Itu ketika di pesantren. Ketika di kampus malah beda lagi ya. Berarti selain jago nulis, jago ngomong juga gitu ya? Iya pernah salah satu. Pantesan ya udah jadi penulis, jadi announcer juga gitu, jadi multi talent gitu kan. Dan kemudian di samping itu juga bisa ngedesain gitu. Bahkan kan di perusahaannya aja sudah menghasilkan beberapa karya di media sosial gitu kan. Bahkan di perusahaan aja Kakak juga memegang media sosialnya gitu kan? Iya juga. Berapa media sosial yang Kakak pegang di situ? Sebenarnya karena umum ya, saya juga megang Instagram, LinkedIn. Teman-teman tahu yang LinkedIn ya? Kalau yang ini yang mau lulus nih harus tahu nih untuk branding personal. Terus Facebook juga, Twitter juga, istilah seperti itu. YouTube juga, Pak. Tapi kalau sekarang yang masih paling aktif, yang paling banyak dikerjakan itu di Instagram sama di LinkedIn, istilah seperti itu. Jadi kalau Instagram itu sehari kita harus posting sesuatu yang sekiranya ya tadi untuk mendukung branding perusahaan itu tadi. Oke, luar biasa sekali Sobat KPI. Baik, kita akan berjumpa lagi sesaat lagi. Sapa alumni sembari ngopi.
Baik Sobat KPI dimanapun berada, kembali lagi dengan Sapa Alumni Sembari Ngopi. Dan kita akan lanjut berbincang dengan Kak Dani Tantowi. Oke, baik Kak, melanjutkan pertanyaan yang tadi nih Kak. Boleh ya Kak, saya kepo lebih banyak. Boleh banget. Iya, karena harus banget nih Kak Dani itu dikepoin tentang ilmu-ilmu dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa itu. Gitu, oke. Sekarang kan Kak Dani terjun di branding company gitu kan, di perusahaan, dan di mana harus membranding sebuah perusahaan itu gitu, biar dikenal banyak orang, terus biar meningkatkan kualitas dan juga mungkin biar orang-orang di luar sana tuh tahu gitu bahwasanya perusahaan ini tuh bener-bener ngasih manfaat, bahkan bergerak di bidang jasa gitu kan. Nah itu kira-kira bagaimana Kak cara ataupun ada nggak sih tips untuk bisa meningkatkan branding dari perusahaan itu sendiri gitu Kak? Oke, nanti saya kasih contoh di perusahaan saya, mungkin nanti saya sedikit ulik ketika saya kasih contoh di luarnya gitu ya. Oke, ketika kita mau membangun branding, kita harus tahu branding itu apa sih. Kalau kita simpelnya bahas branding kan, branding itu sebuah citra di perusahaan misalnya kan. Kalau teman-teman lihat istilahnya Apple misalnya nih, brandingnya Apple, oh dia apa? Eksklusif, misalkan mahal misalnya, jadi gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga di perusahaan saya. Di tempat saya di Envir Indonesia itu kita dikenal sebagai konsultan lingkungan misalnya gitu. Jadi ada segmentasinya ketika kita membranding. Misalnya Apple tadi mungkin orang dengan penghasilan tinggi misalnya gitu kan, pasti beda brandingnya dengan Xiaomi yang dia istilahnya brand yang gitu rakyat istilah kayak gitu, pasti beda ya. Nah begitu juga di perusahaan, kita harus tahu segmentasi branding kita kemana misalkan. Kalau di Envir Indonesia itu, kalau untuk Instagram itu segmentasi branding untuk anak muda sekarang yang sekiranya mereka 5 atau 10 tahun mendatang mereka akan menjadi istilahnya pemimpin proyek dan sebagainya, yang dimana mereka nanti akan menjadi user kita, akan sebagai klien kita. Kalau di Facebook itu kan kebanyakan kalau sekarang emak-emak ya, bapak-bapak istilahnya. Nah itu untuk yang sekarang misalnya itu, jadi beda. Nah saya kasih contoh di Instagram, karena segmentasi kita itu anak muda, otomatis yang harus fresh dong juga kan. Kemudian juga yang berkaitan sama lingkungan. Kalau Envir Indonesia itu kita kenal sebagai the leading company for environmental consulting service, istilahnya pemimpin perusahaan di bidang konsultasi lingkungan di Indonesia, istilahnya kayak gitu. Jadi karena segmen lingkungan kita harus banyak membahas tentang lingkungan. Karena agar kan Envir Indonesia ini konsultan lingkungan yang peduli dengan lingkungan. Kemudian karena anak muda, makanya kita buat Instagram itu bagaimana rasanya fresh di kalangan anak muda, misalnya gitu. Jangan sampai istilahnya kita salah segmentasi, istilahnya kan. Betul memang Envir Indonesia itu sekarang usernya orang-orang tua, tapi karena ini segmennya untuk istilahnya target kita untuk 5 tahun ke depan, kita harus menargetkan untuk hari ini. Maka dari itu kita harus tahu segmennya, terus kita harus tahu pesan yang kita sampaikan atau itu apa kepada publik kita. Misalnya nanti di KPI ini, KPI itu dikenal kan berilmu, beradab, dan berdaya guna. Terus segmentasinya siapa? Segmentasinya itu mungkin anak-anak SMA ya misalnya, atau anak-anak mahasiswa yang akademis. Jadi harus kita ditanamkan itu, misalnya di Instagram buat konten-konten yang berkaitan milenial gitu ya. Yang milenial, yang berkaitan dengan anak muda sekarang, istilahnya gitu. Jadi nanti ketika publik nanti menilai lagi nih, kalau sudah berhasil ya, konsultan lingkungan, itu loh Envir Indonesia yang saya tahu, misalnya di prodi komunikasi, itu loh KPI, istilah kayak gitu. Itu udah Islami, berilmu lagi, istilah gitu. Nah, itulah pesan yang kita tanamkan kepada publik sebagai branding kita, istilah seperti itu. Jadi kalau di personal branding, kalau saya sendiri saya kurang minat di personal branding karena saya suka dengan mungkin ini ada tips juga. Jadi ketika teman-teman ingin membangun personal branding, teman-teman harus tahu identitas kita ini sebagai apa. Misalnya Norma sebagai host, sebagai MC. Nah, kita tunjukkan aktivitasnya di media sosial dia sebagai host atau MC misalnya. Jangan terlalu melebar ke yang lain misalnya gitu. Misalnya tiba-tiba dia buat lukisan misalnya, lah multi talent, tapi kalau untuk branding itu kurang tepat, karena branding itu
kita harus menentukan citra ini di publik sebagai apa, salah seperti itu. Terkadang kan gini Kak, banyak nih dari sobat-sobat KPI mungkin ada yang masih SMA juga gitu kan, kadang tuh bertanya soal aku tuh pengen ini sebenarnya gitu, tapi ketika nanti Allah nggak ngasih gitu kan, kadang ada yang bener-bener jatuh kayak gitu kan, dan pengen sebenarnya membangun citra diri, pengen membangun branding, personal branding seseorang itu gitu, cuman ketika dia kurang pede terus insecure, habis itu nggak tahu nih ketika nanti dapetnya tuh ternyata bukan A tapi B gitu, itu kan kadang bikin orang tuh jatuh gitu kan. Dan apalagi kalau melihat dari Kak Dani sendiri yang ya mungkin bisa dikatakan multi talent itu maksudnya apa yang dulunya mungkin ada ya keinginan untuk ke jurnalis gitu kan, dan tiba-tiba masuknya di branding company gitu kan, yang itu harus benar-benar mengincarkan citra dari perusahaan, citra baik perusahaan gitu kan. Dan misalnya nih, nanti saya sendiri mungkin ya kalau misalnya saya pengen masuk ke televisi, atau mungkin dari teman-teman sobat KPI gitu yang ingin masuk ke televisi ternyata enggak gitu, dan apakah kita harus mengasah skills yang banyak itu dari sekarang gitu? Oke. Kalau skills itu tergantung teman-teman semuanya, termasuk saya sendiri. Kita harus tahu tujuan kita ke depan, kita mau ngapain sih? Kita harus tahu dulu. Ataukah kita mau jadi akademisi, ataukah kita mau jadi profesional yang bagaimana nih? Apakah kita mau jadi jurnalis, ataukah kita mau jadi reporter dan sebagainya? Kita harus tahu tujuan kita dulu apa nih, misalnya gitu. Kalau saya dulu kan saya ingin ngasah, saya ikut jurnalistik, saya ikut siaran dan lain sebagainya, itu karena saya ya sebenarnya saya cuma pengen bisa aja, misalnya gitu. Saya tidak ada istilahnya untuk ke depan saya pengen jadi jurnalis, jujur itu saya nggak ada. Emang sebenarnya cita-cita saya itu masih berkutat di akademisi dan lain sebagainya itu. Nah, teman-teman ketika mau buat personal branding, teman-teman harus tahu arah ke sana dulu itu. Jadi ketika teman-teman, oh aku mau jadi jurnalis nih, oh aku mau jadi reporter nih. Nah, ketika teman-teman sudah tahu tujuannya itu apa dan sebagainya, maka teman-teman cari bekal yang bisa mengantarkan untuk ke sana. Misalnya kalau jadi jurnalis ya ikut istilahnya lembaga-lembaga jurnalis yang ada di mahasiswa, misalnya di LPM, di asosiasi jurnalistik. Nah, terus diasah, tulisannya diperbanyak. Nanti ketika keluar, teman-teman punya istilahnya portofolio yang tepat untuk di pekerjaan yang teman-teman inginkan. Kalau saya sendiri kan nggak kaku ya misalnya. Jadi ketika saya dapatnya istilahnya bukan di jurnalistik ya nggak apa-apa. Tapi ketika teman-teman memang itu teman-teman yang inginkan, ya kejar istilah kayak gitu. Memang ketika kita mencari pekerjaan itu katanya kita harus menurunkan idealitas kita istilah kayak gitu. Itu nggak salah istilahnya, nggak salah karena ketika orang mau bekerja itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang dia memang untuk segera untuk mencari nafkah, selain untuk nafkah diri sendiri. Ada yang memang dia untuk meniti karir. Kalau meniti karir tadi, misalnya kalau mau jadi jurnalis ya kejar jurnalis ya, cari kesempatan yang luas tentang jurnalistik tadi atau tentang reporter dan perbanyak portofolionya. Tapi kalau ketika kita ingin ada kebutuhan lain yang mendesak, misalnya kita pengen udah lepas orang tua nih, pengen cepat kerja, ya udah ambil pekerjaan yang sekiranya itu memang passion kita. Saya memang nggak di jurnalistik, tapi saya masih punya passion di desain dan lain sebagainya. Oh oke lah, saya ambil seperti itu. Jadi kalau saya gila sih, luar biasa banget. Banyak kalau teman-teman sekarang misalnya sudah punya impian, perbanyak portofolionya, upgrade skillnya dari sekarang sebelum lulus. Karena kalau sudah lulus tuh teman-teman saingannya tuh bukan teman sekampus lagi, tapi se-Indonesia seperti itu. Luar biasa sekali ya, Masya Allah. Jadi nggak ada yang perlu diragukan lagi ya dari output dari program studi komunikasi penyiaran Islam ini. Contohnya kita sudah mendatangkan Kak Dani ini yang benar-benar luar biasa gitu kan, bisa ngasih manfaat dan juga sharing yang benar-benar bermanfaat bagi saya juga gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya pemikiran mahasiswa kadang kan pengennya jadi mahasiswa kupu-kupu yang cuman kuliah pulang. Tapi ternyata ketika sudah masuk ke dunia kerja akan sangat berbeda gitu ya Kak. Berbeda sekali soalnya. Jadi kalau ketika kupu-kupu itu, kalau saya ibaratnya itu teman-teman berada di zona nyaman. Yang penting kuliah, pulang, tugas selesai dapat A. Tapi teman-teman coba berpikir agak maju lagi istilahnya. Jadi ketika teman-teman dapat A itu istilahnya dengan IPK 3,9 lah, 3,9, itu teman-teman bisa dijual nggak di luar istilahnya seperti itu. Ketika teman-teman mau kerja itu kepakai nggak istilahnya seperti itu. Kalau menurut saya mending teman-teman
IPK bagus lanjutkan slide. Iya. Tapi ketika teman-teman harus tetap bisa mengasah skill yang ada di luar perkuliahan itu tadi. Nanti ketika di dunia kerja teman-teman lebih menjual. Misalnya ketika perusahaan disodorkan ada 2 personal ya. Satunya IPK-nya 3,9 tapi skillnya istilahnya 20%, ibaratkan seperti itu. Ada yang IPK-nya 3,6, hitungannya kita ambil semuanya. Terus skillnya dia 80%, otomatis perusahaan akan lebih pilih yang skillnya lebih banyak daripada istilahnya IPK-nya tadi itu. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan mungkin dari sekian banyaknya kegiatan Kak Dani ya, maksudnya dari bakatnya juga di dunia jurnalistik, bahkan sampai sekarang bisa di branding perusahaan gitu kan, pasti ada suka dukanya gitu. Baik, akan dijawab setelah yang satu ini. Sapa alumni sembari ngopi. Baik Sobat KPI, kembali lagi dengan kami dengan obrolan di Sapa Alumni Sembari Ngopi. Kita akan berlanjut. Tadi Kak Dani soal apa sih suka dukanya gitu. Kalau untuk kesuksesannya itu nggak perlu ditanyakan lagi gitu kan. Tapi pasti dalam perjalanan menuju kesuksesan ini pasti ada juga kendala gitu kan. Dan kira-kira ada nggak Kak kendala yang mungkin itu bisa Kak Dani lewatin gitu? Oke. Jadi kalau menurut saya, kalau sekarang di pekerjaan saya masih belum nemu kendala yang berarti ya. Tapi yang saya sering rasakan itu begini. Jadi oke lah kita punya tujuan. Oh aku setelah S1 nih saya mau ini dan sebagainya. Pas S1 kan saya pengennya mau S2 nih misalnya kan. Nah tapi karena biaya tidak mendukung itu misalnya kan. Kita mau ngejar beasiswa ternyata juga butuh modal. Awalnya saya ketika mau bekerja itu saya mau kerja untuk yang penting saya bisa hidup dan bisa untuk ngejar S2 istilah gitu kan. Ternyata kok kerjanya asik juga nih. Oke, lanjut kerja istilah gitu. Jadi kalau menurut saya sering kalau di saya tuh tadi sesuai kayak Nurma bilang, kita sudah pengennya ternyata ketika berjalannya waktu nggak sesuai nih dengan planning kita sebelumnya. Kalau saya istilah di situ aja. Tapi saya rasa ya itu diambil fun aja istilahnya kan. Kita nikmatin aja proses hidup kita. Karena kita bisa merencanakan, tapi ke depan itu hanya Allah yang tahu istilah seperti itu. Berarti intinya jangan ketika ada kendala jangan terlalu dipikirkan gitu kan, biar kita tidak stuck di situ aja untuk meraih apa yang harusnya kita raih ke depannya gitu. Oke, baik, selanjutnya Kak Dani bisa kasih pesan-pesan untuk Sobat KPI semua gitu. Bagaimana sih cara mereka agar tidak berpikirnya tuh hanya di situ aja, tapi justru memikirkan ke depan bahwasanya dunia kerja itu jauh lebih kejam gitu. Jadi sebenarnya realistis saja ya. Kalau sebenarnya kita hidup ini ke depan kita sudah tahu, otomatis kita nggak mungkin selamanya kita mau bergantung sama orang tua dan sebagainya. Kedepannya pasti kita entah itu yang perempuan, entah yang laki-laki pasti ingin dong punya jodoh masing-masing. Iya betul. Itu kan kehidupan juga ya istilahnya kan. Nah di sana kita harus mempersiapkan istilahnya kan. Pasti persiapannya itu baik itu persiapan rohani kita, misalnya agama kita bagaimana, istilahnya keimanan, ketakwaan kita bagaimana, dan yang pasti ya untuk kehidupan duniawi kita, istilahnya mau nggak mau kita butuh yang namanya materi istilahnya kan. Nah kita harus pikirkan. Nah untuk menuju kehidupan materi ini gimana nih? Otomatis kan ini berkenaan dengan karir kita pasca kuliah, istilahnya. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman harus tahu. Setelah dari KPI ini teman-teman mau berkarir seperti apa? Istilah gitu. Teman-teman atau mau jadi konselor atau mau jadi HRD, teman-teman mau jadi jurnalis, reporter, wartawan atau dai. Nah, teman-teman harus sudah tahu dari sekarang. Setelah teman-teman mau ngapain. Jadi nanti ketika berjalannya waktu teman-teman sudah bisa mempersiapkan itu semuanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika teman-teman paham akan tujuan teman-teman akan mempersiapkan. Dari sekarang misalnya skillnya diasah, baik yang jadi reporter, jadi jurnalis, jadi konselor, salah satu kan, atau enggak yang suka desain diperbanyak portofolionya, selain seperti itu. Jadi ketika nanti keluar kita nggak kaget. Ataupun teman-teman lah teman-teman nggak suka ikut organisasi dan lain sebagainya, tapi teman-teman suka buat bisnis nih, suka buat usaha, ya ditekunin dari sekarang. Teman-teman bisa part time, teman-teman ambil part time, tapi jangan cuma sekedar ambil part time dapat uang nggak, tapi coba teman-teman pelajari cara kerja di tempat kerja teman-teman tuh bagaimana, cara memimpin pekerjaannya, cara pembagian job dan sebagainya. Itu sangat penting jika teman-teman memahami, istilahnya bukan cuma sekedar kerja part time aja.
Jadi intinya jangan terjebak dengan zona nyaman kupu-kupu, istilah kayak gitu. Betul. Pasti kedepannya teman-teman akan berhadapan dengan real life, dunia nyata, istilah seperti itu. Ya itu harus teman-teman persiapkan dari sekarang, misalnya seperti itu aja. Oke, bahkan kalau misalnya tidak pengen ya, maksudnya tidak pengen menyibukkan diri di kampus, setidaknya ada lah kegiatan di luar yang itu menunjang untuk karir kedepannya gitu. Nah iya seperti itu salahnya. Jangan kita nyaman habis kuliah pulang terus ngekos, tidur, besok kuliah lagi. Kuliah maksimal istilahnya, cari berbagai kegiatan yang mendukung skill teman-teman di perkuliahan itu tadi. Iya. Seperti itu. Apalagi teman-teman tuh banyak yang berasal bukan dari orang Jogja ya, berasal dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Bahkan seperti Kak Dani sendiri dari Bali tuh ngapain sih jauh-jauh ke Jogja gitu kalau misalnya pulang kampung aja tidak membawa apa-apa gitu ya, intinya gitu. Jadi setidaknya ada yang bisa dibanggakan ketika pulang kampung untuk memberikan kepada orang tua gitu kan, bahwasanya nih loh saya anaknya bener-bener kuliah di Jogja itu dapat ini gitu kan, gitu. Oke, baik Sobat KPI dan Kak Dani, karena kita sudah ngobrol terlalu panjang lebar ya, biar tenggorokannya nggak terlalu kering gitu ya, kita sambil ngopi karena sudah ada di depan kita tersedia 2 mug ini yang berisi kopi, dan ya kita sambil ngobrol sambil minum kopi biar obrolan kita semakin hangat gitu Kak Dani. Baik, silakan Kak. Oh, mantap sekali ya kopinya. Iya, Luar nanti biasa. Insya Allah ada kopi buatan dari KPI sendiri. Iya, ini kan baru tempatnya aja, tempat kopinya yang ada tulisannya komunikasi dan penyiaran Islam. Nanti next Insya Allah mungkin ada dari mahasiswa KPI yang bisa gitu membuat kopi yang punya ciri khas sendiri gitu. Nah, ya. Harapannya segitu Kak. Baik Kak Dani, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada episode kali ini dan sudah berkenan hadir gitu untuk memberikan sharing untuk kita semua gitu kan, terutama di bidang jurnalistik dan juga karir, untuk mengejar karir ke depannya gitu. Terima kasih Kak Dani, dan harapannya semoga Kak Dani ke depannya terus sukses, terus berkarya, dan bahkan bisa menjadi orang yang hebat ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat KPI dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Dan untuk Sobat KPI dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube channel KPI di official KPI UMY. Dan jangan lupa untuk kunjungi media sosialnya KPI di @officialkpiumy. Terima kasih Sapa alumni KPI sembari ngopi. Salam hangat dan sampai berjumpa di lain hari. Saya Nurma Sinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sapa alumni sembari ngopi.